Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Bu Hikmah. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah Bu Hikmah. Kalau badan sih mungkin sehat, walafiat, masih segar. Ada apa nih, Pak? Ayo silakan. Ada apa nih, Pak? Ya. Tumben nih Bu, nelpon. Iya, ini saya ada masukan sedikit nih Pak Iqbal nih. Ada apa nih Pak Iqbal nih? Ya, mungkin kadang saya ini gimana Bu ya? Kadang saya kalau untuk menerapkan proyek ini memang kadang kita apalagi mungkin ya anak-anak yang udah berpengalaman kayak kelas 9 itu mungkin mereka udah kadang terlalu jenuh mungkin ya. Jenuh karena udah kayak kita setahun 3 kali. Mungkin berarti anak kelas 9 ini berarti udah 6 kali mau melaksanakan proyek. Kadang-kadang ada mungkin sebagian anak ini terlihat jenuh gitu dalam melaksanakan proyek. Gimana ya? Mungkin itu permasalahan yang saya hadapi, Bu. Apa ini ya? Mungkin ada faktor-faktor lain kali Pak, kok jadi anak-anaknya itu ya? Anak-anaknya jadi bosan itu kenapa ya Pak? Justru itu ya kalau saya lihat karena mungkin udah mungkin kalau kelas 7, kelas 8 masih ada semangatnya Bu ya karena mungkin baru mulai. Tapi kalau kelas 9 mungkin karena udah keseringan masalahnya jadi mereka kurang antusias gitu karena mungkin project ya begitu lagi jadi mungkin ya kalau yang saya lihat permasalahannya anak-anak ngerasa kejenuhan aja mungkin. Ini ya terusnya kalau apa ya apa materinya Bapak kemarin itu ya sama saja materinya Pak? Enggak, dari segi materi juga kita selalu mengambil tema yang berbeda-beda. Dari 6 ini sekarang ini berarti saya kan udah yang ke 9, ini proyek yang ke 10 berarti Bu ya. Dan anak-anak kelas 9 yang sekarang ini berarti ini mereka melaksanakan proyek yang ke 7 kalinya. Gitu kan. Dan temanya juga udah berbeda. Makanya saya agak bingung ini gimana caranya gitu ya biar anak-anak lebih bersemangat, bergairah untuk melaksanakan proyek ini karena kebanyakan proyek ini anak-anak mungkin kita salah kaprah Bu ya. Kita lebih mengutamakan ke produknya padahal kita yang tujuan dari proyek ini adalah menimbulkan karakter anak-anaknya itu loh yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Tapi kalau yang saya lihat justru karena keseringan proyek juga jadi anak-anak terlalu jenuh. Ya acara proyek lagi mungkin seperti itu ya Bu ya. Kalau yang saya lihat. Tentunya waktunya kali Pak ya. Waktunya gimana waktunya? Ya waktunya biasanya kita di semester 1 itu 1 kali, di semester 2 2 kali. Karena kan di semester 2 banyak waktu luang. Cuman kalau sekarang awal-awalnya seperti itu karena kita pakai sistem blok ya. Iya. Jadi sistem blok itu kan berarti satu minggu full itu kita melaksanakan proyek. Nah kalau yang sekarang kita pakai teknik ganti yaitu setiap minggunya ada proyek yaitu setiap hari Selasa. Jadi memang nggak belajar pelajaran yang lain di hari Selasa itu khusus di satu pas satu itu mengerjakan proyek. Karena waktunya terlalu banyak ya anak-anak jadi ini gimana ya? Ya permintaan dari kementeriannya kan kita dari apa waktunya mau dikurang atau gimana Pak supaya anak-anak itu nggak bosan itu? Ya sebetulnya sih nggak semua bosan ya kalau lihat, cuman ada beberapa anak mungkin. Sebetulnya anak-anak kebanyakannya lebih berantusias, cuman memang ya itu saya bilang yang target utama kitanya ini loh. Udah kadang-kadang anak antusias tapi mereka senangnya itu karena senang bebas nggak belajar nggak mikir kan proyek itu. Bukan
kenalar kritisnya, kegotong royongannya itu nggak terlihat gitu loh. Padahal kita mungkin dengan tim satu persatu itu dengan guru-guru rekan-rekan kita sudah merancang begitu wah gitu ya istilahnya, biar agar anak-anak ini bisa terpancing untuk karakternya itu loh, karakter yang mau mengeluarkan pendapatnya, mau bekerja, mau segala macam, mau bergotong royong. Mungkin itu Bu yang jadi agak berat itu. Ya, rencana Bapak gimana nih Pak, kalau supaya anak-anak Bapak itu apa ya, lebih tertarik? Tadi Bapak bilang ada beberapa anak yang tidak tertarik Pak. Sudah Bapak cari akar masalahnya ya, supaya anak-anak itu bisa lebih fokus ke proyek yang Bapak lakukan itu Pak, proyek 5 itu. Iya, memang mungkin yang bisa saya lakukan apa ya? Ya mungkin dengan merubah kelompoknya, atau mungkin lebih memodifikasi kelompoknya kali mungkin. Karena mungkin kelompoknya mereka itu lagi, jadi yang kerjanya itu lagi. Jadi kadang-kadang anak, memang kalau saya lihat kan permasalahannya juga, kadang anak yang merasa lebih pintar itu, kadang anak yang kurang itu baru komentar satu kata aja udah main cut aja itu. Nah, mungkin nanti saya akan coba untuk merubah kelompok agar terus lebih harus memberikan pemahaman bahwa harus saling menghargai pendapat. Ya, karena memang kalau saya lihat permasalahannya itu kadang-kadang ini anak-anak yang diem sama anak-anak yang aktif ini kadang-kadang sebetulnya mereka saling bisa, cuman kadang-kadang yang aktif nggak bisa, pengennya cepat-cepat gitu kan, yang agak pendiam itu kan kadang-kadang mereka sebetulnya belum tentu juga salah dalam mengeluarkan pendapat itu. Cuman anak-anak yang merasa mungkin lebih pintar, dia merasa pendapat dia lah yang lebih hebat. Mungkin itu yang pertama harus saya rubah, mungkin mindset dari anak-anak. Jadi Pak Ega rencana kedepannya mau merubah kelompok Pak? Tuh. Ya, mungkin. Apa setelah kegiatan sekarang atau gimana Pak? Apa waktu depan ini atau? Ya mungkin rencana awal saya yang sekarang akan saya buat mungkin seperti itu sih Bu. Kalau saya pikirkan mungkin memang karena anak-anak ini masih, yang paling utama kayaknya harus gotong royongnya dulu nih, harus digoceknya agar bisa saling menghargai, sehingga mungkin anak-anak yang aktif sama yang kurang aktif ini bisa bekerja sama dengan baik. Jadi biar anak yang istilahnya kalau yang punya kecepatan 100 km per jam sama yang kecepatannya 50 km per jam, mungkin yang mudah-mudahan yang kecepatan 50 km per jam ini bisa nambah kecepatan dikit. Nah yang udah punya kecepatan 100 kurangin lah dikit kan biar seimbang gitu. Mungkin itu yang solusi yang saya pikirkan saat ini. Mungkin solusi yang bisa saya temukan untuk permasalahan saya mungkin itu Bu, anak-anak. Jadi lebih ke gotong royongnya dulu nih yang harus ditanamkan Pak. Berkolaborasi Pak ya, kerjasamanya ya. Kalau berkolaborasi udah pasti. Cuman ini ya untuk di kelasnya itu loh. Justru itu kalau kita menerapkan kolaborasi anaknya ini yang kadang-kadang anak-anak ini kurang. Yaitu kadang-kadang anak yang punya kecepatan 50 sama anak yang kecepatan 100 ini kadang-kadang suka nggak match gitu. Suka nggak klik. Jadi kadang-kadang yang punya kecepatan 100 dia pengennya kan cepat-cepat gitu. Terus kadang-kadang
Anak-anak yang punya kecepatan 50 ini baru mau komen sedikit aja udah, jangan begitu, udah di-cut gitu. Jadi belum dengerin sampai selesai, katakan udah langsung, udah begini aja gitu. Jadi yang punya kecepatan 50, yang asalnya udah punya kecepatan 50 pada sering di stop sebelum nyampe, itu aja belum nyampe ke tujuan udah di stop, ujung-ujungnya dia kecepatannya makin berkurang gitu kan. Jadi mungkin begitu sih Bu yang saya rasakan. Jadi rencananya Pak Irjal itu ya untuk meredam kebosanan anak diterapkan ya Pak diberikan lagi sifat gotong royongnya ya Pak ya. Iya, lebih ke kolaborasi gotong royongnya ini mungkin yang harus lebih ditanamkan sifat gotong royong dari anak-anak agar bisa lebih bekerja sama. Ya, mungkin itu yang bisa saya lakukan. Iya Pak, ya, untuk tindak lanjut ke depannya Pak ya. Jadi iya. Terima kasih Bu Hikmah. Iya. Saya sudah bisa menemukan solusinya. Iya, itu sudah bagus punya rencana untuk meredam kebosanan anak dengan memunculkan rasa gotong royong Bapak Irjal. Semoga rencana-rencana Bapak Irjal ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi lebih semangat Pak ya dari P5-nya ya Pak ya. Amin. Selalu actionnya Pak. Iya. Take action. Anak-anak yang berbeda-beda karakter memang susah ya. Iya. Bapak tadi bilang ada kecepatan, beda kecepatan. Iya. Iya. Ya, semoga Bapak berjalan dengan baik kegiatan Bapak ya Pak. Amin. Aduh ya. Dah. Ya udah. Tutup. Ya, begitu Pak Irjal, yang mudah-mudahan rencana Bapak berjalan dengan baik. Nanti kita lain waktu kita berbicara lagi Pak. Bapak ya. Terima kasih Bu. Masa gini ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama Ibu, sama yang saya berterima kasih Ibu. Ya sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.